Dan terima kasih yang sudah memberikan support hadiah ya lewat transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa lagi di seri Mastercam X5 maupun X9. Ini sama ya, pembahasannya ini bisa dipakai di X5 maupun X9 atau X berapa. Kali ini akan saya bahas dari pembahasan setting pojok dengan setting tengah, itu kira-kira bagusan yang mana. Oke, akan saya ilustrasikan. Pertama kita misalkan itu adalah seperti ini ragumnya, entah itu posisinya ini ke arah sana. Yang penting di sini ada kepala tetap dan ini ada kepala yang bergerak. Model ragum bagaimanapun kan mesti seperti itu ya. Cuma bisa jadi yang sebelah sini atau sebelah sini yang kepala tetap. Ini adalah kepala tetap. Oke. Hal yang perlu diperhatikan itu adalah kesejajaran dari bidang ini harus benar-benar presisi. Jadi di dial terlebih dahulu di area sini, tengah sini ya. Kalau misalnya saya gambarkan mungkin di tengahnya sini. Nah, ini harus presisi ketika kita dial posisinya oke, sehingga ini bisa dipakai untuk pedoman. Itu syarat yang pertama. Dan 90 derajat dari gerakan end mill. Ini kalau kita ngomongin di mesin 3 axis baik manual konvensional maupun yang CNC. Kemudian ketika kita yakin ini kalau kita gerakan end mill seperti ini, arah X maupun arah Y itu dia bisa persis 90 derajat, maka ini bisa dijadikan pedoman. Itu dasar yang pertama. Maka sebelum kita mengerjakan benda yang presisi dan berpedoman pada kepala tetap ini, catok yang ini, maka dipastikan dulu bidang yang ini betul-betul flat, datar, dan didial. Kalau sudah oke, berarti nanti bisa dijadikan pedoman. Jika kita dial ujung sini sampai sini itu ada selisih, berarti ini harus di grinding terlebih dahulu atau di machining sehingga betul-betul posisinya flat. Itu syarat yang mutlak ya, syarat yang mutlak sebelum kita membahas setting tengah maupun setting pojok. Setting pojok yang sering saya katakan di video-video itu adalah di titik sebelah sini biasanya, sehingga nanti itu akan sesuai dengan gambar. Ini pojokannya kan kalau disesuaikan kan begini. Nah, pojokannya seperti ini. Jadi ini di sini sebelah sini kepala tetap, kemudian sini rahang yang gerak. Bukan kepala tetap ya, rahang tetap sama rahang gerak. Oke, setelah kita meyakini bahwasannya itu flat, kemudian kita jadikan pedoman, maka kita bisa membahas bagusan mana antara setting tengah dengan setting pojok. Saya berpendapat bahwasannya akan lebih baik di setting tengah ketika kita memulai sebuah pekerjaan. Ini ya, machining awal untuk benda yang perlu dibolak-balik seperti ini ataupun yang nggak perlu dibolak-balik itu lebih baik setting tengah apabila masih raw material atau ukurannya masih lebih besar daripada benda yang dikerjakan ini dari ukuran gambar. Satu contoh kita lihat dari arah top. Posisi ini adalah posisi setting pojok. Saya ulang lagi, posisi setting pojok. Kalau kita setting tengah, maka kita harus mendapatkan nilai tengah dari gambar ini terlebih dahulu dengan memulai gambarnya atau kita membuat garis bantu sama saja. Kita harus yakin bahwasannya ini nantinya persis di tengah. Kita ukur ini dari titik yang ini ke titik yang ini ya. Kita coba seperti ini biar lebih aman. Kalau dari atas tadi itu bisa kena garis yang bawah atau garis yang lain. Ini garis yang ini dengan garis yang ini. Oke. Ini
80 kan gitu ya. 80 berarti tengahnya adalah 40. Kemudian yang ini dengan yang ini 115. Untuk mendapatkan tengah ya, di tengah kita bisa menggunakan offset seperti ini atau dibuatkan garis bantu. Ini ke sini 115 bagi 2. Oke. Kemudian yang ini tadi 40 akan saya ilustrasikan ya. Ini terklik, klik ini, oh ya kena semua. Tengahnya tadi itu adalah ini, dipastikan diperbesar zoom sampai itu kelihatan ya. Nah, pas persimpangan itu kita pindah ke origin. Dia sudah berpindah originnya, ini persis tengah. Karena tadi kita pakai pedoman pertemuan dari ini, titik ini sudah di origin. Nah, kita rubah stok setupnya agar sesuai. Keuntungan dari sisi ini ya, kalau kita settingan tengah, kita bisa menggunakan pedoman sebelah sini, geser kan gitu ya, end millnya, pepet sini, kemudian dibagi 2, mepet sini, end millnya, kemudian dibagi 2. Ada beberapa mesin yang mempunyai a half, istilahnya ya, setengah dari. Jadi tinggal geser sini nyentuh, geser sini nyentuh, kemudian ditekan half, itu nanti dia pasti akan ada di tengah. Itu ada beberapa mesin yang seperti itu, ada yang harus menghitung secara manual. Kita kembali lagi perbandingan antara setting tengah dan setting pojok. Ketika ini kita setting di tengah, kemudian benda kerjanya itu misalnya ya tidak kotak benar, artinya bidang yang sebelah sini ini agak miring, misalnya gini ya, misalnya agak gini, penataannya nanti itu miring-miring lah, katakan benda karena digergaji itu dia masih raw material, maka kita mengandalkan kepresisian dari mesin, sehingga yang sebelah sini nanti kan kemakan, dia akan membentuk persis siku sesuai dengan gambar. Itu kalau kita setting tengah. Kalau kita setting pojok ya, setting pojok nanti kan dia seperti ini. Misalnya ini kita bikin rata gitu ya. Nah, kita bikin rata seperti ini. Mana ini pedomannya ya, anggap aja ini rata dengan ini ya, kita pedoman sini ya, rata ini. Kalau kita setting pojok, seret ini kemakan, gambarnya nanti sebelah sini, sehingga ada bagian yang perlu dimachining lebih lebar. Itu permasalahannya. Ketika ada machining yang lebih lebar, otomatis kita nanti kalau perencanaannya manual, kontur dan lain-lain itu nanti akan lebih ribet. Nah, bagaimana kalau misalnya bendanya itu sudah kotak bener? Satu contoh, saya Ctrl Z ya, Ctrl Z. Kalau misalnya sudah kotak bener, kita offset ya, garis yang ini 1, 2, 3, 4. Nah ini yang atas ini kita offset. Misalnya kita offsetnya selisihnya itu 1 mili, gini ya, kurang ya kalau 1 mili ya, nggak kelihatan kalau di pembahasan. Kalau di LKS itu biasanya selisihnya antara 1 sampai 2 mili memang. Kita ulangi lagi, lomba ya maksudnya. Kita selisihkan 10 aja, non, oke. Saya terfokuskan dengan samping.
Terfokuskan dengan samping. Oke, sorry ya. Ini oke. Ini misalnya kita pakai 5, ini sudah, biar ini cornernya nggak seperti ini, kita pakai none. Oke. Nah, keuntungan dari setting tengah dibandingkan dengan setting samping untuk awal permesinannya, terutama ini untuk awal permesinan, maka bidang yang sebelah sini, atas ini, bawah, kiri, kanan akan mempunyai lebar yang sama, sehingga kalau kita kontur saja dengan end mill yang agak besar nanti habis semua, tidak ada bagian yang mempunyai tekanan lebih berat karena pemakanan lebih banyak. Ini kalau kita setting tengah. Kalau kita setting pinggir, ya, setting pinggir artinya gambarnya nggak seperti ini. Gambarnya nanti kan seperti ini, karena kita pedomannya di samping untuk permesinan awal ya, maksudnya ya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita setting pojok pada saat pertama kali machining, maka akan ada bagian yang tidak terkena machining sebelah sini, meskipun ini sudah di machining ya, itu sah-sah saja boleh ya. Tapi akan ada bidang yang mempunyai beban pekerjaan lebih banyak. Itu kalau menurut saya. Lah bagusnya bagaimana Pak? Saya senantiasa menganjurkan untuk awal machining mesti setting tengah. Itu dari raw material maksudnya ya, dari material yang belum dimachining sama sekali, atau dari material yang sudah dimachining tapi ukurannya lebih besar. Saya senantiasa menganjurkan untuk awal pekerjaan itu dimulai dari setting tengah, karena nanti kita akan mendapatkan siku 90 derajat sesuai dengan kepresisian mesin. Ya, sesuai dengan kepresisian mesin. Dan rata-rata mesin CNC ya mesti presisi, rata-rata ya, rata-rata, sehingga bisa diandalkan. Nah, ini analisa yang pertama. Oke. Jadi untuk awal machining senantiasa, Bapak ulangi, senantiasa menganjurkan setting tengah. Itu senantiasa, baik dalam pekerjaan maupun dalam lomba. Apakah boleh setting dari sini, dari sini, dari sini? Boleh-boleh saja, namanya setting itu kan tergantung programmer. Tapi ketika Bapak ngajar itu saya sampaikan usahakan di setting tengah untuk awal pekerjaan. Untuk awal pekerjaan. Kenapa demikian? Apabila kita menginginkan benda kerja dibalik dan setengah dari bidang ini sudah di machining, maka kita bisa menggunakan setting pojok pada bidang yang sebelah sini sebelum di machining. Misalnya kita machining setengah ini tadi, yang pertama kan ini ya, yang pertama kita setting tengah, kemudian di machining setengah sampai sini, sampai kedalaman 30 misalnya. Otomatis mengerjakan bagian bawah ini harus kita balik, kan gitu kan, mengerjakan yang sebelah bawahnya sini. Lah, karena di sebelah bawah ini sudah di machining, padahal tadi benda kerjanya itu kan lebih besar dari ini, maka ini bisa dipakai pedoman. Bidang yang sudah dikerjakan tadi bisa dipakai pedoman untuk setting pojok, setting yang sini, pojoknya sini. Jadi tinggal dikasih pembatas di sini, langsung pepet benda kerjanya, dikunci, sudah kita pakai settingan pojok sini, insya Allah hasilnya presisi untuk mengerjakan bidang yang sini. Jadi nanti sini kan pasti kan lebih menonjol ya, lebih menonjol bagian atas karena belum di machining, tapi kita pakai pedoman yang sebelah sini sudah di machining. Makanya awal itu mesti Bapak menganjurkan untuk kontur dulu untuk mendapatkan bidang yang presisi sampai kedalaman maksimal pencekaman yang bisa dilakukan.
Kalau ini misalnya dicekam 5 mili itu sudah cukup, berarti ya nanti sampai kedalaman kurang dari 5 mili. Kalau misalnya sampai 10 mili ya pokoknya disesuaikan seperti itu. Jadi keuntungannya kalau setting pojok seperti itu. Nah, ketika setting pojok di sini, ini ragumnya kan di sini. Ini kan dibalik lagi. Kita bisa menggunakan settingan pojok sini juga. Tapi ingat, pekerjaan berikutnya gambarnya harus modelnya seperti ini, jangan kebalik seperti ini. Nanti hasilnya salah. Hasilnya nanti salah, kebalik gambarnya. Jadi diingat ketika kita setting pojoknya nggak dirubah, tetap ada di sini, ya gambarnya harus sesuai seperti ini. Sama dengan misalnya kita mengerjakan bagian yang sini, berarti nanti karena kita tetap setting di pojok sini, kita kan nggak perlu setting-setting lagi kan. Maka naruh bendanya itu harus seperti ini, yang sebelah besar ada di sini, bukan kebalik di sebelah sini. Semoga ini bisa dipahami. Sama dengan yang sebelah sini, kita setting pojok tetap di sini, maka ini bisa dikerjakan. Sebelah sini bisa dikerjakan, sebelah sini bisa dikerjakan. Tapi tetap setting pojok aja, karena alasan utamanya ini nggak berubah. Titik ini nggak berubah karena dia mati di ragum. Kalau kita setting di sebelah sini, ini geser-geser 0, sekian mikron ya, itu nanti akan mengakibatkan benda kerja rusak, nggak jadi. Jadi settingnya tetap di pojok sebelah sini. Dan perlu diingat, Bapak ulang lagi, naruh gambarnya, naruh benda kerjanya sesuai dengan gambar. Ini setting pertama, tengah. Setting berikutnya, setting pojok. Kita kerjakan yang bagian bawah, berarti naruh gambarnya seperti ini. Benda kerjanya nanti harus seperti ini naruhnya. Kemudian misalnya sebelah sini, tetap pojok lagi sebelah sini. Naruhnya harus seperti ini. Sebelah sini sama. Pokoknya harus diingat tadi itu kayak gini. Nah, awal kita kerjakan ini. Awal kerjakan gini. Berarti setting berikutnya dia ada di sebelah sini. Nah, kan gini nanti. Naruh gambarnya begini. Ya diingat gitu aja lah. Diingat. Wis wolak-waliken dhewe. Diingat. Itu tadi kelebihan dari setting tengah pada awal pekerjaan. Lah, bagaimana kalau misalnya pertama kita setting sini, kemudian yang bawahnya itu ketika kita balik begini settingnya di sini. Lah, inilah fungsi dari kotak box ini. Ini bisa kita pakai pedoman di WCS-nya, pakai plane manager dengan geometri dari sini kita samakan dengan perencanaan di mesin. Ini tinggal kita kasih plane gitu. Oke, jadi harus diingat betul posisi gambar dengan posisi peletakan benda kerja di ragum. Oke, semoga penjelasan ini bisa difahami, dan bagi yang masih ingin menanyakan tentang settingan ini, kita bisa diskusi di kolom komentar. Kalau ada kalimat yang kurang jelas atau kalimat yang salah dalam penyampaian, silakan dikoreksi atau kita diskusi di kolom komentar ya. Ini laptopnya ngedon ya, laptopnya ngedon. Sementara itu yang kita bahas, dan terima kasih yang sudah memberikan support hadiah ya lewat transfer. Saya berterima kasih, semoga semakin berkah dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain, bagi subscriber yang lain yang menyimak atau yang tidak subscribe di channel saya tapi menonton di video-video saya. Semoga juga sama-sama memberikan manfaat. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Kita akan lanjutkan insya Allah di periode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.